kebudayaan pendidik yang hebat. Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa ya murid-murid kita di kelas bisa memiliki cara berpikir yang berbeda-beda? Ada yang bisa mengerti langsung lewat membaca, ada yang harus mendengarkan. Coba kita bayangkan seorang anak bernama Fajar. Dia anak yang cerdas. Namun ketika diminta maju ke depan kelas atau membaca teks, dia menjadi gelisah. Tulisannya terkesan tidak rapi, sehingga dicap malas oleh lingkungan sekitarnya. Dialami oleh Fajar ini berkaitan dengan konsep yang bernama neurodiversitas. Dalam konsep ini mengakui bahwa variasi neurologis itu wajar dan normal, sehingga ini bukan merupakan suatu gangguan karena otak manusia itu berkembang secara unik. Di dunia ini, kelompok otak manusia secara umum dibagi dua, teman-teman. Ada neurotypical, yaitu mereka yang proses informasinya sesuai dengan norma mayoritas dan sistem sekolah yang konvensional. Ada juga neurodivergent, yaitu mereka yang sistem informasinya berbeda dengan proses atau norma pada umumnya. Nah, kelompok neurodivergent ini sering menghadapi kesulitan belajar yang spesifik, seperti autisme, yaitu kesulitan komunikasi sosial, ADHD, kesulitan fokus, disleksia, kesulitan membaca, disgrafia, kesulitan menulis, dan diskalkulia, kesulitan menghitung. Sayangnya, masih sering terjadi miskonsepsi atau teacher mistake di sekolah. Guru seringkali menganggap murid dengan hambatan ini dengan sebutan murid yang pemalas, tidak punya niat belajar, atau bahkan bodoh. Menghukum mereka supaya fokus, memaksa mereka untuk mengikuti pembelajaran dengan metode klasikal tanpa bantuan, itu adalah hal yang harus kita hindari. Lalu, bagaimana respon adaptif kita sebagai seorang guru? Kita bisa menerapkan pembelajaran dengan berbasis berdiferensiasi dan 6 prinsip dukungan. Pertama, asumsikan kompetensi, yakni anak dapat belajar. Kedua, fokus pada kekuatan, cari potensi unik pada mereka. Ketiga, terapkan universal design for learning dengan merancang materi yang fleksibel sejak awal. Lalu yang keempat, yaitu fleksibilitas dan akomodasi, seperti menambahkan waktu pada saat ujian. Kelima, yaitu kolaborasi antara guru, orang tua, dan psikolog untuk mengumpulkan data riwayat belajar anak. Yang keenam, yaitu memberikan dukungan emosional agar anak tidak mengalami kecemasan maupun perundungan. Bapak, Ibu, rekan guru, mari sejenak kita berefleksi bersama. Di sini ada 2 kalimat. Kira-kira kalimat mana yang lebih etis untuk kita menanggapi anak-anak dengan neurodivergent ini? Apakah dengan menyikapi anak ini lambat, atau anak ini membutuhkan dukungan bertahap untuk memahami instruksi? Dan mengapa kalimat yang kita pilih untuk digunakan sangatlah penting untuk mempengaruhi masa depan mereka? Ingat ya rekan-rekan guru, neurodiversitas mengajarkan kita bahwa etika mengajar bukan tentang mengubah atau memperbaiki anak. Tetapi tentang memperbaiki cara kita, lingkungan, dan guru dalam mendukung mereka. Karena setiap anak itu unik dan setiap otak itu berharga.